Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan beranggotaan 1. Adelia Putri Suyatno dengan NPM 002, 2. Alvina Wahyu Sukmaning Tias dengan NPM 021, yang ketiga Nur Fadlilah dengan NPM 024, yang keempat Febrianti Nur Indasari dengan NPM 026. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang uang dan lembaga keuangan. Perekonomian uang dan barter. Perekonomian barter adalah salah satu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas, dan judul beli dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang atau barter. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan sebagai uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Kelemahan perdagangan barter. Yang pertama, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang kedua, penentuan harga sukar dilakukan. Yang ketiga, perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Yang keempat, menyulitkan pembayaran tertunda. Yang kelima, sukar menyimpan kekayaan. Definisi uang. Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat pelantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Ciri uang. Ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh uang adalah 1. Nilai tetap, 2. Mudah dibawa, 3. Barangnya tahan lama, 4. Jumlahnya terbatas, 5. Kualitas harus seragam. Fungsi uang. Fungsi dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar, 2. Uang sebagai satuan nilai, 3. Uang sebagai alat pembayaran tertunda, 4. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Pada awalnya, benda yang digunakan sebagai uang adalah benda-benda penting yang digunakan dalam masyarakat primitif. Pada tingkat perkembangan masyarakat yang berikutnya, emas dan perak digunakan sebagai uang. Dalam beberapa abad belakangan ini, penggunaan uang kertas. Dalam ekonomi modern, jenis uang yang terpenting adalah tabungan giral, yaitu tabungan di bank umum yang dapat diambil dengan menggunakan cek. Lembaga keuangan. 1. Bank umum dan bank perdagangan. 2. Bank tabungan. 3. Perusahaan peminjaman. 4. Perusahaan saham. 5. Perusahaan asuransi. Tes penciptaan tabungan giral. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan jadi 2 jenis, yaitu tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapatkan uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut, bank umum akan menambah nilai tabungan giral dari pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut. Bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Tes penciptaan uang. Pemisahan atau asumsi yang digunakan. 1. Rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. 2. Semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. 3. Transaksi-transaksi selalu dibayar dengan menggunakan cek. 4. Seluruh tabungan yang dimasukkan dalam setiap bank umum adalah merupakan tabungan giral. Uang dalam peredaran dan uang beredar. 1. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. 2. Mata uang beredar atau money supply perlu dibedakan pula menjadi 2 pengertian, yaitu pengertian yang terbatas dan pengertian yang luas.
Dalam pengertian yang terbatas, uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan-perseorangan, perusahaan-perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Dalam pengertian yang luas, uang beredar meliputi 1. Mata uang dalam peredaran. Kekayaan mudah tunai atau berlikuiditas tinggi. Kekayaan mudah tunai adalah harta-harta yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Uang dapat dipandang sebagai kekayaan yang mudah tunai paling sempurna. Beberapa kekayaan yang bersifat uang lainnya adalah tabungan, deposito berjangka, surat pinjaman jangka pendek pemerintah, dan sertifikat bank. Perkembangan bank sentral. Definisi dan fungsi bank sentral. Bank sentral yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Fungsi bank sentral. Lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang disertai tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral, sebaliknya bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak. Bank umum kebanyakannya dimiliki oleh pihak swasta di negara maju dan di negara berkembang, sedangkan bank sentral dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Tujuan kegiatan bank sentral untuk mengatur dan menguasai kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, sedangkan tujuan bank umum adalah menghasilkan dan memberikan keuntungan yang maksimum kepada pemiliknya. Bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam, sedangkan bank umum tidak memiliki kekuasaan yang demikian. Fungsi utama bank sentral. 1. Bertindak sebagai bank kepada pemerintah. 2. Bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. 3. Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 4. Mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri, mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan.